Jadi dikasih tahu, pokoknya ini kita perang sama 146, 270. Nanti kalau ketemu sikat habis gitu. Udah mulai di situ udah kasih tahu. Nah, selesai dari situ juga selesai penataran, di aula dibubarin, tapi diarahin ke Purnama. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu darah. Nih kita masih di lereng indah, daerah Cinere. Betah nih kayaknya di sini. Tempatnya asri ya. Tempatnya adem gitu, anteng. Kita masih ngulik cerita-ceritanya alumni-alumni negeri nih pagi. Alumni 94. Selanjutnya ada Bang Bren nih. Wih, Bang Bren. Bang Bren alumni 94 gitu. Nah, kita introduce langsung aja ya. Bang Bren suruh kenalin diri sendiri ya, Kak? Bang Bren, silakan Bang Bren. Thank you, Om Sinyo. Jadi nama lengkap Mas Teguh Bayu Aji. Mas Teguh Bayu Aji. Jadi emang pakai Mas. Jadi emang dari dulu pakai Mas. Jadi nama lengkapnya itu. Kalau nama panggilan Bren. Kenapa Bren? Ini ada cerita juga sebenarnya. Jadi ada kakak kelas. Kakak kelas itu manggil Teguh. Teguh itu karena gue dulu kan satu kelas tuh sama si Teguh Klimis sama si Candu. Jadi kalau gue lagi jalan kemanapun gitu ya, anak kakak kelas manggil, gue pasti nengok. Duanya pasti nengok, tes. Kejadian berulang-ulang gitu. Nah terus yang jadi pembedanya itu si Teguh yang almarhum ini, itu mukanya bersih. Mukanya bersih. Halus, udah kayak halus banget ya pokoknya. Udah apa? Glowing gitu. Glowing dah pokoknya, glowing. Tapi matanya mata nakal. Oh, mata nakal. Jadi emang, nah terus dia namanya Teguh juga. Sama. Gue Teguh. Jadi kalau dipanggil Teguh, nengok dua-duanya. Sampai akhirnya gue dipanggil sama kakak kelas, Bang Ronald. Ronald Manopo ya. Gue alumni 91. Dipanggilnya akhirnya dipanggil berdua, terus ditunjuk langsung. Gue bingung manggil lu berdua. Gitu kan. Cuma karena dulu nih jerawat gue rata ya. Rata gitu, jerawatan. Si Teguh yang satu klimis, glowing lah. Kalau orang sekarang Korea-Koreaan lah gitu ya. Makanya karena itu dipanggil klimis atau gimana? Betul. Oh. Jadi minyak rambutan mulu juga? Si Teguh enggak. Tapi memang mukanya halus. Klimis. Gue berentetan. Nah terus begitu itu si Ronald bilang, udah lalu gue panggil klimis aja, muka lu halus, muka lu jerawatan, gue panggil berentetan. Oh, jadi awalnya emang itu. Jadi emang gue sama si Teguh, sama Candu, sama teman-teman yang lain itu satu kelas terus gitu. Tadi emang kemana-mana kita jalan bareng. Gitu. Itu awal-awalnya. Jadi si Teguh yang satu dipanggil klimis karena mukanya bagus. Nah gue jerawatan dipanggilnya berentetan. Tapi lama-lama jadi tetannya lah. Brand gitu. Ya udah sampai sekarang kadang-kadang orang manggil tetap Bren. Padahal dia nggak tahu ceritanya tuh Bren tuh apa. Keren aja kan sebenarnya kan. Keren lah. Bren, wis keren bule. Nggak tahu tuh berentetan. Senjata gitu. Juga tuh. Bren. Hoki. Tapi orang yang nggak tahu itu mukanya klimis ya. Tapi bandel. Kalau gue kan muka jerawatan tapi jadi menipu. jangan percaya sama penampilan. Jangan percaya sama penampilan. Betul. Penampilan gue memang begini, tapi gue baik hati intinya gitu. Gitu asal muasalnya Bang. Kenapa sih Bang kapal jadi pilihan sekolah Abang di jenjang menengah atas? Ini dulu begini ceritanya. Waktu SMP, gue SMP ada sepupu gue masuk ke penerbangan. Dan dia veteran juga 4 tahun, nggak naik juga. Namanya mirip, karena kan gue keluarga gue
Kalau cowok pakai Mas. Semua dipakein Mas. Jadi ada namanya juga Mas Teguh Purnomo Wibowo. Iya. Itu ke sepupu gue. Heeh. Masuk situ. Nggak naik juga setahun, terus tapi bisa lulus. Waktu gue kelas 3 itu dia udah ngomong, lu masuk penerbangan. Bagus di situ katanya gitu. Negeri kan, negeri, bagus gitu. Oh udah, karena waktu itu cita-cita gue sederhana banget ya, pengen jadi pilot. Us. Simple gitu ya? Simple, dulu mah ya namanya cita-cita ya. Iya. Simple aja pilot. Ya udah, gue daftar di situ. Kebetulan gue diterima di negeri, lumayan lah. Namanya kan Namanya bagus lumayan. dong. Oh lumayan. Makanya gue termasuk orang Anak cerdas. pinter ya? Cerdas. Anak cerdas. Terus ya diterima di penerbangan. Ya gara-gara sepupu gue juga sih. SMP emang di mana, Bang? Daerah SMP mana? Depok. Daerah SMP Depok. Negeri 3 Depok. Berarti Aku abang cinta Indonesia. Pernah nonton? ACI. ACI, benar. Itu sekolah gua. Abang tinggal di daerah Depok berarti? Betul. Oh, Jadi perjalanan itu luar biasa. Dulu ada 108 PPD. Iya 108. pakai apa dulu? Dulu berangkat? itu dari Depok angkot ke Terminal Depok. Terminal Depok itu kayak model Miniarta lah. Iya. Miniarta Depok Pasar Minggu. Depok Pasar Minggu. Pasar Minggu Blok M. Pasar Minggu dulu, baru dari sini naik 75. Betul. Kayak apa, Bang? Suasana di tahun-tahun itu, Bang, pelajar. Oh, namanya kita baru masuk ya, baru masuk STM. P4 juga udah ya? Udah, P4 udah ada. Udah ada. ada. Nah, terus awal-awal itu ya bangga banget masuk penerbangan, namanya apa namanya? Lokasi badge kepasang semua. Something different ya? Ada yang berbeda gitu ya? Hah? Jadi anak kapal. Iya, betul. Gue nggak tahu kenapa ya. Pokoknya kelas 1 itu SMT juga kan, bukan STM? SMT, bener. Yang lain STM, kita SMP. Betul. SMT. Kayak gitu. Masuk kelas 1 udah penjurusan, Bang Bren? Belum. Masih A, B? Yes. Kayak 1A gitu ya. sampai 1F. Gue dulu masuk 1F. 1F itu terkenal orang yang cerdas-cerdas. 1A itu yang Ini pencitraan lah. bukan nih? Yang nanggung. Teman-teman lettingan nonton bohong tuh, Bang Bren. Halo, temen 1F. Kita terkenal cerdas-cerdas ya. Oh, iya. Bagus. Kata teman-teman letting bagus. Sorry yang 1A ya. Itu sampai 1F ya? 1F. Oh, lagi tuh. Gue zamannya kepala sekolah Pak Hartadi. Pak Hartadi. Lagi. Itu kepala sekolah baik. Tapi saat itu posisi katakanlah kita tinggal kelas. Oke. Saat itu posisinya tetap masih bisa meneruskan di situ ya saat itu ya. Itu yang gue bilang namanya Pak Hartadi yang baik. Itu. Iya. Jadi bukan Pak Hartadi ya. Terima kasih juga nih buat guru-guru cewek yang sayang sama saya ya. Jadi, ada beberapa yang sayang sama gue. Sayang banget. Sayang banget. Tapi ada juga yang benci banget gitu. Ada ya? Gue nggak naiknya gara-gara yang benci banget Yang sama benci gue. banget. Nah, tapi lebih banyak Banyakan yang benci. Guru-guru banyak yang sayang sama gue. Oh, banyak yang sayang. Iya. Bu Emily Rita, thank you Bu Sri Wahyuni, Pak Hartadi itu luar biasa bantu. Terus ada juga Bu Banyak yang sayang hingga tidak mudah untuk melepaskan abang dari itu situ. kayaknya itu bener. Betul. Iya, betul. Harusnya Iya kan? dulu ada peraturan. Iya. 2 kali nggak naik kelas, Betul. out. Out. Nah, ini Pak Hartadi sama Pak Hartadi sih terutama yang megang gitu loh, mempertahankan. Sampai gua waktu itu ditawarin, udahlah kamu kerja di bengkel saya. Dulu Pak Hartadi itu almarhum ada Punya punya bengkel di belakang. Bengkel apa, Bang? Bengkel mobil. Bengkel mobil. Cuma waktu itu gua namanya masih muda ya, jadi nggak terlalu pengen. Interest ke pengen nongkrong dulu, betul. Jadi lebih banyak milih nongkrong ke Blok M. Bener. Banyak ini penghasilan di situ. Udah berarti masuk di 89. 89 abang kelas 1. Kelas 1. Nah. Posisi STM saat itu belum ada perseteruan atau gimana, Bang? Udah. Oh, Udah. Tapi sama anak 70. Oh, ya kan SMA berarti. Betul. Nah. Betul. Nah, ngomongin perseteruan STM SMA, kita lanjutin nanti. Ada pecak.
Nila yang mulai. Yes. Bang Jalil sukses. Lanjut lagi nih dengan kisah-kisahnya Bang Bren, alumni 94. Nah, masuk di 89, saat itu sudah ada gesekan ternyata, tapi dengan SMA. SMA, karena waktu kita masih celana pendek pun, masih SMP, waktu penataran di aula, itu yang masuk kan, kalau sekarang tuh panitia itu ya, dan terdiri dari OSIS. Iya. Ya kan? Tapi pada saat itu waktu gue masuk, mungkin teman-teman angkatan 92 juga paham lah, inget lah. Itu panitianya dibubarin sama yang anak-anak bandel-bandelnya lah ibaratnya, yang bandel-bandel ya. Keluar lu semua. Gitu. Kudeta berarti? Kudeta. Udah isinya tuh yang kakak-kakak kelas yang ini ya. Jadi dikasih tahu, pokoknya ini kita perang sama 146, 270. Nanti kalau ketemu sikat habis gitu. Udah mulai di situ udah kasih tahu. Nah, selesai dari situ juga selesai penataran, di aula dibubarin, tapi diarahin ke Purnama. Itu inget banget. Jadi masih pakaian SMP dari aula, masih pakaian SMP, digiring sama anak kakak kelas ke Purnama, sambitin Purnama. Itu. Tapi kapal Blok M itu kok kayaknya kapal banget gitu. Bisa kayak gitu ya. Apa bader-bader gitu abang dulu? Itu kan akhirnya kita nikmatin juga di situ bang. Iya, ikut-ikutan shopping. Dulu sih ingat gue ya. Waktu gue SMP itu gue anak baik. Terus ya sampai pas di SMP juga baik sih. Maksudnya yang nggak neko-neko juga gitu. Cuma kebanggaan aja kayak ya. Kebanggaan masuk SMT penerbangan. Tuh. Zaman 89 itu nggak ada kapal. Jadi nggak ada sebutan kapal, penerbangan. Cuma pokoknya penerbangan. Orang milok-milok juga penerbangan. Nggak ada kapal. Tapi udah milok. Udah, perang pilok tuh banyak. Sampai di Depok perang pilok kita. Sampai di Ciledug kalau lewatin Kebayoran Lama sebelumnya itu yang saya sekolah itu perang pilok itu sampai yang gede-gede. Gitu. Itu sebagai pemicu juga berarti ya? Pemicu. Perang pilok itu ya? Merasa apa namanya? Ya paling superior lah pokoknya lah. Saya kira begitu. Ya mungkin kebanggaan waktu itu ya. Udah nyoret, kita ganti pakai sekolah kita, itu udah luar biasa. Iya. Buat Tiban nih? Tiban. Tapi saat itu juga emang grup-grup band aja notabene di saat itu juga keras-keras semua ya. Betul. Grup bandnya ya. Betul. Jadi zaman-zamannya rock and roll juga saat itu. Kalau yang 89 itu lebih ke gue berkaca sama Bang Poyot juga sih. Bang Poyot. 69 ya. 69 Bang Poyot, Ronald, terus ada Ronald Manopo, terus ada lagi Pray anak PGRI itu ya. Itu yang suaranya bagus-bagus. Artinya kalau kita lagi nongkrong, main gitar, nyanyi, itu mantep. Waduh, luar biasa banget, mantep. Mereka ya. Waktu gue kelas 1 itu, ya gue nongkrongnya mana bangsa kayak si Poyot, Ronald, gue diajak jalan. Makanya yang ngerti juga ya, mereka tuh kayak gimana, luar biasa banget lah. Iya. Mentalnya. Budaya Barat juga kenceng ya? Budaya Barat produk saat itu juga. Bicara apa nih? Bicara kayak produk, udah pakai Converse berarti saat itu. Oh, dulu itu yang paling Osaga? Paling incer itu Nike. Oh, Nike. Nike sama Spotek. Spotek tuh banyak banget dulu. Cuman separuh gitu. Merek Spotek sama Adidas sama Nike lah. Itu biasanya anak SMA 6 sama 70 yang paling banyak pakai. Masih zaman Nike-nya si Excel gitu ya? Betul. Yang tinggi-tinggi ya? Betul. Betul. Kita alumni 96 juga pernah cerita kejadian itu masih zamannya kayak gitu sampai pas
keributan juga pas banget di Blok M lagunya Sweet Child main. Wah, oke, iya. Jadi emang masa-masa 90-an, 89 90 tuh. Tapi di style anak-anak tahun Abang lagi tuh belum masuk ke style Cut Bray ya? Oh, belum. Belum ya. Saat itu malah masih ada yang baggy. Ya. Mungkin ya. Kakak kelas itu banyak kan baggy. Baggy malah kan. Tapi kalau kakak waktu gua kelas 1 Street. ada yang kelas 3. Kelas 3-nya itu kalau perbandingan dia pakai seragam bener ya, abu-abu putih, itu kehitung. Oh, jadi ada yang nggak bener nih pakai seragam. Ah, itu mah parah, malah nih, gue jujur aja gue kaget waktu gue masuk pertama SMT penerbangan. Itu ada yang pakai cuma celana segini doang, lepis, robek-robek. Gue nggak tahu tuh siapa namanya. Tapi Sekolah tuh? Sekolah. Zaman Pak tadi itu kepala sekolah baik ya, artinya gue nggak tahu bisa kayak begitu, tapi ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue bilang gila juga ya, ini sekolah SMA di tingkatan SMA, tapi lu pakaiannya bebas. Ada yang levis, ada yang pakai celana bahan warna ungu, ada yang warna krem. Jadi yang abu-abu itu yang ke ini. Udah jauh banget dia ya mikirnya. Maksudnya dalam artian kan dia lebih mikirin ke lu bisa apa, bukan lu pakai apa ya kan? Maksudnya nggak diseragamin, lu nggak seragamin asal lu mau sekolah. Pinter gitu, pinter gitu ya kan. Terserah lu deh pakai celana pendek apa gitu saat itu. Gitu. Tapi guru-guru penerbangan baik-baik kok. Baik-baik ya. Baik-baik. Ada special teacher. Special teacher gue tuh Bu Nur ya. Bu Nur makasih banyak, dulu sempat bayarin uang sekolah saya tuh sampai 2 tahun lebih. Cuma pengen ngeliat gue bisa naik kelas. Makasih banyak Bu Nur. Baik, guru baik. Oh, jadi dengan alasan itu hal tersebut bisa memicu Abang agar naik kelas. Betul. Gitu. Awalnya gue sih jadi kalau nih maaf ya. Nih Teguh ini misalnya gitu kata Bang Nur, kata apa Bu Nur. Kalau masih dibayarin orang tuanya, kalau belum ini biar gue yang bayarin nih, pengen tahu. Mungkin gitu ya. bisa jadi karena ya dulu ya gue memang orang tua, ibu terutama ibu kan udah nggak punya penghasilan lah, artinya gue anak satu-satunya juga. Bokap udah meninggal waktu gue SD. Jadi gue sekolah aja, penting gue sekolah. Urusan gue nanti bayaran, gue makan, itu nanti aja, yang penting gue sampai sekolah dulu gitu. Bang Muren tunggal berarti anak satu-satunya, sama Satu-satunya. kayak Bang Teguh Klimis juga kan? Betul, karena Klimis itu punya kakak adik cewek. Oh, cuma ada. dia cowok satu-satunya. Dia cowok satu-satunya. Betul. Terus masuk di listrik, Bang. Nggak tahu itu pemilihannya gimana, gue nggak ngerti ya. Pokoknya begitu naik kelas 2, Jurusannya? penjelasannya gue langsung dilempar ke listrik. Ke listrik. Gue nggak tahu dulu, lupa inget kenapa bisa ke listrik gitu. Kenapa ini bisa ke M, ini bisa ke E, gue lupa. Cuma kalau yang orang banyak bilang sih yang ke M itu anak pintar. Katanya. Terus level keduanya E, baru yang L. Oh gitu. L ini yang begajulan, katanya ya. Cuma gue nggak tahu. Cuma waktu itu gue berpikir gue nggak begajulan, kenapa gue di L? Itu jadi tanda tanya. Oh mungkin jadi ini ya, jadi apa? Oh ini mungkin si Mas Teguh ini dimasukin ke L supaya bisa mengingatkan teman-temannya Yang lain. begajulan. Yang lain agar tidak terlalu bergajulan. Itu feeling gue sih kayaknya. Guru-guru pinter. Ini kayaknya lulus di IKJ nih. Pemain watak dia. Kayaknya begitu ya. Ngerokok dulu deh. Berpikir begitu kayaknya. Lama-lama berpikir gitu juga. Terus yang bikin Abang sangat disayang sama guru-guru itu apa, Bang? Cerdas. Sehingga mereka tuh tidak mudah untuk melepaskan Abang secepat itu. Cerdas. Satu kata. Satu kata. Cerdas. Apa das? Cerdas ya. Karena gue pernah. Jadi agar bisa membantu guru-guru juga, meringankan beban guru-guru, mencerdaskan yang lain gitu. Betul. Soalnya gue pernah gini. Mungkin si Candu masih inget ya. Saksi hidup kita masih ada. kita sempat
di sama guru BP Bu Emily Rita itu diserahin ke psikiater UI. Oh gitu. Untuk Ada UI. diteliti. Diteliti. Jadi gue, Klimis, sama Candu. Mungkin Candu inget kali ya. Enggak tahu deh Candu. Waktu itu di tes, kalau orang bilang dulu apa sih? Tes apa? IQ ya? Tes IQ. IQ. Jadi OP dibilang kalau anak-anak psikolog objek penelitian. Objek penelitian, mungkin begitu. Di antara 3 ini, nilai gue paling tinggi. Artinya gue cerdas kan? Dibanding yang 2. Dibanding yang 2. Dibanding yang 2. Dibanding yang 2. Gua mungkin si Candu ingat kalau ya hitungannya luar biasa lah, namanya tes IQ segala macam gitu ya. Ada psikolog. matematik, ada gambar, ada ini macam-macam. Segala macam, bulat dijadiin apa. Mungkin guru itu ngelihat dari hasil tes itu. Guru-guru sehingga mengambil kesimpulan. Jangan buru-buru lulus. Kok jangan buru-buru lulus? jangan dikeluarin. Oh, jadi gitu. Sampelnya 4 tahun. Sebelum 4 tahun, betul. karena abang termasuk rekor. Paling rekor ya? Ya, paling rekor. Apa ada lagi yang kayak Bang itu Brand? nggak tahu. Belum ada. Nggak ada kan? Belum ada. Sampai saat ini? Saat ini dia rekor 5 tahun. 5 tahun. Itu juga yang akhirnya abang harus mengedukasi tetangga-tetangga abang. Betul. Itu Kenapa pertanyaan. saya masih pakai ini? Ya karena di penerbangan seperti itu. Lain, kita SMP. Betul. Nah, lanjut lagi nanti dengan cerita Bang Brand, kisah-kisah klasiknya setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan reuni perak 25 tahun SMT Penerbangan 0396. Mari kita Mari kita sukseskan reuni silver penerbangan 616 96 2021. Yes! Lanjut lagi, kita cerita abang kita yang cerdas ini. Asik. Iya. Karena ini harusnya jadi inspirasi buat kita semua. Gitu dari cerita-cerita abang ini. Nah, Bang, kelas 1 di penerbangan gitu. Itu kan udah mulai banyak kendala berarti, Bang. Itu namanya sering ribut-ribut juga berarti saat itu udah mulai kayak gitu. Kelas 1 emang udah kayaknya sih udah turun-temurun ya. Jadi waktu kelas 1 ya emang kakak kelas kita itu emang udah ngarahin ke arah situ. Berarti jadi kayak apa pembentukan mental ini. Berarti mulai di tahun segitu ya? Betul. Jadi di situ juga kayak semacam ada pembentukan karakter yang adanya senior junior. Betul. Seperti Betul itu Bang. kan. Betul. Jadinya adanya jiwa korsa. Itu kayaknya dibentuk gitu. Dibentuk. Bang, ya? Dibentuk. Secara nggak sadar kita dibentuk. Secara nggak sadar Betul. dibentuk. Itu yang dibilang namanya setia kawan ya. Jadi kebentuknya alami gitulah. Iya. Betul. Kita nggak dipaksain lu harus begini, enggak. Tapi ya diarahin ke Bawa arah dengan situ. sendirinya. Betul. Betul banget. Tapi kan di Blok M nih alumni penerbangan juga terkenal ya katakanlah di situ untuk gue pribadi Bang. Tahu gue anak kapal gitu kan di tempat kerjaan. Blok M tuh ya itulah akhirnya mereka, lu anak kapal. Gue baru beli topi. Nggak nyampe rumah tuh. Aduh, ya Allah itu jahat-jahat banget orang ya. Iya Luar makanya biasa itu. abang kan jadinya abang kayak punya amanah gitu di situ kan untuk Itu benar. Gue kalau ngomong amanah tuh langsung ini loh. Langsung tergerak hati gue gitu loh. Mengingatkan teman-teman gue yang nakal-nakal itu. tapi ciri-cirinya kayak abang. Itu efek apa Bang hingga kadang-kadang teman-teman melakukan hal tersebut? Jadi gini. Padahal duit mah punya kali. Sekolah penerbangan nggak murah. Iya juga. benar-benar. Teman-teman banyak yang berduit banyak. Iya. Cuma gue adalah salah satu yang nggak berduit. Satu. Gue mungkin salah satu yang nggak berduit.
Tapi nggak tahu yang lainnya. Tapi bicara soal Blok M, Distrik Blok M. distrik Blok M, tahu ya Jaksel lah. Ya. Jaksel ya, Gengsi, orang bergengsi. kalau mau apa berpakaian, mau pakai sepatu, pakai jam, pakai topi, rata-rata Iya. yaitu yang mereknya Cihui lah. Iya. Itu. Jadi emang kalau distrik Blok M itu kalau orang teman-teman nih ya, bukan gue, teman-teman kalau lagi pada nyari pesanan di Blok M, itu gampang, enak. Cari Dan order. pasti bermerek itu. Nah, dan Blok M ini ternyata nggak diminati hanya oleh anak kapal aja gitu. Betul. Karena saat itu SMSM lain juga nongkrong, Betul. ikut nongkrong di Betul. situ ya. Betul. Cuman mungkin kapal kan merasa tuan rumah kali ya. Setuju. Iyalah, itu daerah kita lah. Jaksel harusnya penerbangan. Intinya gitu. Harusnya. Akhirnya dari situ pun terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Betul. Awal mula juga termasuk ya. Betul. Salah satunya kayak sepertinya iya di situ. Dulu termasuk Kampung Jawa, CJ7, dulu ikut nongkrong bareng. Ikut nongkrong di situ. Dan bahkan mereka gabung gitu. Jadi mereka juga ikut cari pesanan. Nah, itu yang kita nggak tahu. Itu yang kita nggak tahu. Kan kita nggak bisa ngawasin juga. Kita nggak bisa ngawasin mereka waktu nongkrong, mereka ngider, terus nyari pesanan orang. Kita kan nggak tahu. Intinya itu. Dulu waktu itu kelas 1, ya gue pas kelas 1 pas masuk. Sering main ke Blok A juga berarti. Blok A sering. Member. Memang. Tapi lebih sering ke Kemang. Oh, lebih sering ke Kemang. Ceritain dong, Bang, Kemang, Bang. Aduh, tuh gimana, Kemang itu gimana ya? Gue kan salah satu anak yang cerdas ya. Itu intinya itu cerdas. Cuma teman-teman gue ini yang cerdas-cerdas juga. Cuma ya mungkin anak-anak muda yang masih ini ya nongkrong. Bukan nongkrong sebenarnya. Jadi kalau kita habis selesai dari Blok M, jaga malam gitu ya, shift malam lah. Sip-sipan. Shift-shiftan malam, selesai jam 11 setengah 12 kita pulang. Kalau gue pulangnya jauh Depok. Itu sekolah pagi, pulang malam. Pulang malam. Jadi long Dan shift. banyak. Long shift. Long shift, long shift. Jadi emang banyak anak pagi waktu 89 itu pagi sama PGRI itu nongkrongnya bareng sampai malam. Jadi pagi Sampai PGRI pulang. sampai PGRI pulang, terus yang tim kalongnya itu ya sampai malam banget, sampai nunggu. Dulu ada di Aldiron itu ada lipstick, Lepe. ada HD ya. Ya kita Happy nunggu Day. itu keluar dulu lah. Kita nunggu itu keluar. Ikut main sepatu roda, Bang. Oh enggak, Oh, enggak. kita enggak. Enggak, justru mereka itu kan orang-orang yang hidupnya foya-foya. Oh gitu, saat Gitu. itu. Iya kan, diskotik. Heeh. Kan diskotik kan, Happy Days. Berarti pada Lipstick. necis dong. Necis. Nah itu kita nunggu bubaran itu selesai, baru kita pulang. Jadi nunggu dulu. Tunggu dulu. Ngapain nunggu mereka, Bang? Iya karena mereka pasti pakai necis dan bawaannya duitnya banyak. Sepatunya banyak. Kalau gue sih enggak, kalau gue enggak. Teman-teman aja, gue cuma perhatiin aja. Oh gitu cara metiknya, gitu doang. Jadi nostalgia, Bang, masa sekolah di penerbangan tak terlupa, Bang. Alhamdulillah jadi pelajaran, jadi pengalaman, terus jadi cerita-cerita waktu kita ketemu lagi gitu yang udah puluhan tahun, sekitar 20-an, hampir 25 tahunan lah ya. Ketemu, ketawa-ketawa, ingat ini, ingat itu. Ya itu jadi cerita, pengalaman, terus kalaupun ngelihat anak-anak yang tawuran yang sekarang itu, oh kita jadi ngeri gitu loh. Iya. Kenapa jadi kayak begini? Iya. Untungnya nggak kebablasan ya kita lah. Kita masih hidup sampai sekarang, masih bisa nongkrong. Itu udah alhamdulillah banget. Tapi hal tersebut kan berefek dari awalan juga, Bang. Awalan yang ini musuh lu, ini musuh lu. Ini musuh lu. Betul, Gitu. betul. Mau nggak mau kita emang harus ke bawah itu. Ya Kalau misalnya lu nggak ke bawah di situ, ya udah lu jadi martir lah. Iya, cuman makin kemari itu kan makin di 90-annya lagi kan. Luar biasa lagi. Walaupun dulu juga udah sempet dikumpulin di Balai Rakyat juga ya untuk Betul. adanya perdamaian, Betul. untuk dengan SMS yang berseteru ya saat itu ya. Tapi ternyata berubah Tetap. ini lagi kayak gitu. Ya kalau dibilang kita dulu udah sempet bikin apa namanya
pernyataan MOU lah ya. ya STM udah nggak boleh ribut lah segala macem lah gitu. Ya kalau kita kaitin sama orang-orang politik, oke lah di atas damai, ntar di bawah di akar rumput, di basis-basis masih begitu ya, tetap aja. Tetap aja. Betul. Hingga di tahun-tahun 90-an sampai dengan 2000-an itu sampai kalau yang sejauh ini gue telusurin ngehosin Kapal True Story dan lihat cerita-cerita mereka itu sampai dengan punya empuk lah. Ada empuk yang bikin BR. Kan kita kayak kembali masa lalu gitu. Oke. Maksudnya Paham. dia pesan dibikinin BR-nya panjang-panjang apa. Mungkin kalau zaman-zaman abang dulu sampai ada sih di awal-awal 90-an tuh anak-anak 94, berarti 94 tuh kelas 3, saya kelas 1. Itu teman-teman rata-rata ya paling banter cutter kayak gitu kan, test pen. Seperti itu, tidak seperti ke depannya lagi yang Lebih parah. Betul. Adanya air keras segala macam. Beberapa kasus juga adanya meninggal dengan sia-sia. Betul. Kan seperti itu. Ya budaya yang tidak dihentikan gitu bang. Maksudnya dalam artian adanya alumni yang masih kadang-kadang terjun Oke. atau apa gitu kan. Ya sempat miris juga kan. Betul. Ngelihatnya Betul. kayak gitu. Makanya sebenarnya adanya channel ini pun kita lebih ke ngedukasi bang. Setuju. Saya juga pengen orang-orang lain cerdas seperti abang. Wes, itu poin utama. Itu poin utama, bener-bener cerdas. Betul. Nah, abang istilahnya orang yang paling banyak temen. Amin, Di alhamdulillah. penerbangan. Amin, alhamdulillah. Abang 5 tahun kan? Ya, temen abang banyak. Jangan keras-keras. Tapi ya itu, maksudnya something spesial. Gitu loh, sesuatu yang abang brand rasakan tidak dirasakan oleh yang lain. Wah, bener juga ya. Gue Itu nggak pernah mikir ke situ tuh. Itu different bang. Bener. Apakah pengaruh dengan abang yang sekarang di Smart Brand apa? Ya, cuman abang pasti lebih ya, cerdas itu. Itu kembali ke situ ya. Kembali Ya. lagi ke situ. Ya gitu. Abang mengalami beberapa masa akhirnya yang Iya, tidak betul. dialami oleh teman-teman yang lain. Iya, betul. Gitu. Betul. Ya, yang dilihat di sini kan teguhnya ini bang. Abang begitu teguh gitu. Teguh. Kita lanjutkan cerita bang Teguh Brand selanjutnya. Kenapa sih kapal itu punya 3 digit di belakang masing-masing gitu bang? Adanya pagi tuh identik dengan 616, PGRI-nya 615, dan utamanya di 603 gitu bang. Penamaan 3 digit itu sebenarnya buat misahin identitas penerbangan PGRI sama penerbangan pagi negeri. 616 itu kan negeri, 615 itu PGRI. Sebenarnya sih itu dulu itu bukan basis ya, bukan basis. Kalau sekarang tuh kan Mbak 90, 92, 93 ke sini kan itu udah ada basis ya, ada 75, ada 806 bubutnya, ada 45 kumbang segala macam. Awalnya itu cuma ini doang, identitas 616 itu negeri, 615 itu PGRI. Dan itu bukan basis, tapi tempat nongkrong.